Selamat siang. Sambil nunggu Norman ya. Norman kita mulai aja dulu karena udah jam 12:07. Oke. Oke, di hari ini kita masuk ke bab baru ya. Karena terakhir yang Fumi sudah selesai, yang jamur itu sudah selesai. Kita masuk ke bab baru yaitu ciri-ciri nama yang selanjutnya adalah kingdomnya yang kita pelajari adalah kingdom tumbuhan atau plantae ya. Jadi kita lihat di sini kingdom plantae yaitu kingdom tumbuhan, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ciri khas dari kingdom plantae itu sudah bisa memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis ya. Kita kan udah tahu fotosintesis adalah proses pengubahan CO2 dan O2 ya. Nantinya intinya dia menggunakan klorofil dan cahaya matahari untuk menjadi glukosa yang nantinya glukosanya itu akan menjadi makanan bagi si tumbuhan tersebut. Itu adalah ciri khas dari kingdom plantae ya. Jadi nanti kita bisa lihat ciri-ciri sini ya. Kita lihat ciri-ciri kingdom plantae. Pertama, selnya udah tidak ada lagi yang prokariot, semuanya eukariot. Ya, terdiri dari banyak sel, sudah memiliki dinding sel dan memiliki klorofil ya. Dia memiliki klorofil dan dia juga mampu untuk menyimpan cadangan makanan. Dan dia ada regenerasi atau pergiliran keturunan dalam kehidupannya. Ya, jadi sebenarnya yang paling intinya, yang paling membedakan kingdom plantae dengan kingdom yang lain adalah yang nomor 4 ini, yaitu saat dia memiliki klorofil. Nah, nanti kingdom plantae terbagi menjadi 2, ya, yang besar ini terbagi 2. Yang pertama adalah yang tidak berpembuluh, yaitu lumut. Ya, jadi lumut itu sudah masuk ke kingdom plantae ya. Terus nanti masuk lagi ke yang tumbuhan yang berpembuluh. Gitu. Nah, berpembuluh itu nanti macam lebih banyak lagi ya, bukan cuma lumut. Nah, sekarang kita lihat yang paling rendah di taksonnya di dalam plantae adalah yang pertama si yang tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, kita lihat di sini. Kita balik seperti apa sih tumbuhan yang tidak berpembuluh. Itu ada lumut yang kalian biasa lihat itu. Lumut itu kan nggak bisa besar ya, jadi ukurannya kecil ya, biasanya warna hijau-hijau yang ada di tempat-tempat lembab ya. Nah, itu adalah lumut, bukan. Nah, nanti kita bisa lihat pembagian lumut sendiri tersebut ada 3 divisi ya. Yang pertama, bentar. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah lumut daun, ya kan? Atau lumut sejati, Bryophyta ya di sini. Terus lumut hati yaitu Hepatophyta dan lumut tanduk yaitu Antherophyta ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini. Ini adalah fase secara umum perkembangbiakan dari lumut. Ini besarkan di sini. Nah, di sini ya. Ya, jadi dia itu ada pertama misalnya lumutnya di sini ya. Jadi pertama kalau dari yang perkembangbiakan secara generatifnya, dia memiliki sel telur dan satu lagi memiliki sel sperma. Nah, nanti mengalami fertilisasi ya, nanti berubah jadi sporofit. Nah, tujuan dari sporofit itu nantinya akan menghasilkan ini, spora. Nah, nanti sebelum jadi lumut yang dewasa, dia namanya adalah protonema. Terus ada rhizoid, itu adalah akar dari si lumut tersebut. Nanti dia udah tumbuh jadi lumut yang dewasa dan nanti siklusnya berulang terus.
gitu ya. Jadi di sini itu ada siklus fertilisasi. Setelah itu di sini adalah yang vegetatifnya, yaitu pada saat spora gitu ya. Nah, terus kita lihat tadi ada pembagian lumut. Yang pertama Bryophyta, kita lihat di sini seperti apa model Bryophyta. Nah, biasanya itu kita lihat di sini tingginya itu cuma kurang dari 2 cm, jadi kecil banget ya, bentuknya kayak rumput-rumput gitu ya, kayak rumput-rumput tapi bergerombol banyak. Nah, model dari Bryophyta atau lumut daun itu kayak dia punya daun-daunnya ya. Nah, itu bentuknya seperti ini. Ya, salah satu contohnya adalah Polytrichum. Nah, ini Polytrichum sphagnum itu yang ini ya, ini A, ini B, itu yang A itu adalah si Polytrichumnya. Nah, sekarang kalau Hepatophyta yaitu lumut hati. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, lumut hati itu ini ya, modelnya itu nggak ada kayak daunnya. Nah, model itu seperti ini. Ya, jadi modelnya nggak seperti yang kalau yang lumut yang tadi awal ya. Nah, modelnya kayak gini. Nah, bisa lihat di situ ya. Jadi modelnya kayak kelopak-kelopak gitu. Nah, terus kalau Anteroserophyta, ya, Anteroserophyta itu memiliki kayak cuma tanduk-tanduk gini. Ya, kalian bisa lihat di situ modelnya kayak tusuk, nggak ada kayak daun-daunnya, kayak cuma langsung tanduk gitu. Ya, kayak kuku panjang. Nah, itu adalah si Anteroserophyta. Nah, itu adalah yang tumbuhan tidak berpembuluh, jadi cuma satu, yaitu lumut. Ya, nah kalau tumbuhan berpembuluh banyak. Nah, kita lihat di tumbuhan berpembuluh ya. Jadi kalau bedanya berpembuluh dan tidak berpembuluh, kalau yang tidak berpembuluh itu nggak punya pembuluh angkut. Ya, pembuluh angkut kan kita pernah lihat, tahu atau di SMP ada pembuluh xilem, phloem, nah itu dia nggak punya. Nah, kalau yang tumbuhan berpembuluh, dia sudah memiliki xilem dan phloem untuk mengangkut air dan juga mengangkut hasil fotosintesis. Tapi walaupun tidak memiliki itu, si tumbuhan tidak berpembuluh masih tetap bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang tumbuhan berpembuluh. Nah, oke, di sini ya. Jadi nanti tumbuhan berpembuluh terbagi-bagi lagi. Yang pertama kita bahas adalah tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji, ya, tidak berbiji. Nah, ini yang pertama, yang paling rendah itu ya setelah lumut itu adalah sudah berpembuluh tapi nggak punya biji, yaitu adalah tumbuhan paku nih ya, tumbuhan paku. Nih, tumbuhan paku nanti kita lihat contoh-contohnya ya tumbuhan paku. Nah, ini kita bisa lihat cara metagenesisnya ya atau perkembangbiakannya dia. Nah, ini kalau tumbuhan paku itu biasa lebih besar ukurannya dari lumut dan akarnya itu sudah bukan rhizoid lagi tapi sudah akar sejati. Nah, kalian bisa lihat di sini sama ya, dia nanti juga ada fertilisasi di dalam yaitu sel telur ya. Nanti lanjut jadi sporofit sama seperti di lumut, nanti sporanya ini yang tumbuhan lumut muda. Setelah itu dari sporanya itu si tumbuhan paku mudanya nanti selanjutnya akan menghasilkan spora juga sama seperti di lumut. Nanti menghasilkan spora masuk lagi ya ke dalam yang gametofit. Nanti di sini terjadi fertilisasi dan berulang lagi. Itu adalah yang tumbuhan paku ya, metagenesis tumbuhan paku. Nah, ini ya, kalau kita lihat secara lebih di tabel, jadi kayak tadi Antheridium, Archegonium sama ya kan. Terus tapi kalau di tumbuhan paku jadi Sporangium, kalau di tumbuhan lumut tuh tadi Protonema. Nah, kalau di sini Protalium ya, kalau di paku. Nah, tadi kan lumut terbagi jadi 3, sedangkan kalau tumbuhan paku terbagi menjadi 4, ya, yaitu Silophyta, Lycophyta, Echisophytophyta, dan Pleteophyta. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya ya. Nah, ini contoh-contohnya ya.
Nah, tumbuhan paku itu banyak digunakan sebagai tanaman hias. Jadi suplir gitu ya, terus tanduk rusa gitu ya yang nempel-nempel itu kebanyakan dia ukurannya bisa besar banget. Nah, itu kebanyakan adalah tumbuhan paku. Jadi dia bisa nempel di tembok gitu ya. Nah, itu biasanya tumbuhan paku. Kalian bisa baca nanti lebih lanjutnya. Ini silopita ya. Kalau silopita itu masih paling rendah, belum punya akarnya belum strukturnya jelas dan bahkan sebagian besarnya yang belum punya daun. Sedangkan Lycophyta itu rambutnya sisik, ya kan? Kalau Echisophyta atau Spanophyta itu daunnya itu mirip kawat. Nah, ini ya seperti gini gambarnya. Nah, kalau Pterophyta itu dianggap sebagai paku sejati. Paku sejati itu artinya dia itu daunnya udah jelas, akarnya juga sudah jelas. Nah, ini yang suplir itu, ini jenis suplir ya. Jenis suplir itu yang banyak dipakai untuk banyak kita sebagai tanaman hias gitu. Itu adalah Pterophyta. Jadi dia yang paling tingkatannya paling tinggi dalam tumbuhan paku yaitu Pterophyta. Nah, untuk hari ini kita membahasnya sampai di tumbuhan paku aja. Nanti minggu depan baru kita lanjut lagi atau ke tumbuhan pembuluh yang sudah berbiji gitu ya. Jadi hari ini nggak ada latihan karena tumbuhan berpembuluhnya belum selesai materinya. Oke, sampai di sini dulu, nanti Miss info kalau sudah diupload di YouTube. Selamat siang semua.